Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Amin. Hadirin, Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu imam dari 4 mazhab. Satu hari beliau berkeinginan kuat untuk pergi ke Irak. Tidak ada alasan apa-apa. Bukan dalam rangka mengajar, bukan dalam rangka undangan, tapi memang keinginan pribadi dari Imam Ahmad. Keinginan yang sangat kuat untuk pergi ke Irak. Pada saat itu, Imam Ahmad sendiri saja pergi ke Irak. Sampai di jalan, ketika sampai di Irak, Imam Ahmad bin Hanbal kelelahan, kemudian beristirahat di dalam masjid. Di masjid tersebut, ketika sedang beristirahat, didatangi oleh seseorang, dan dia adalah penjaga masjid. Kemudian Imam Ahmad ditegur oleh penjaga masjid itu. "Wahai Syekh, sedang apa engkau?" Kemudian Imam Ahmad menjawab, "Saya adalah musafir, saya mohon izin untuk beristirahat sejenak, untuk tidur di masjid ini." "Tidak boleh tidur di masjid," kata penjaga itu. Maka kemudian Imam Ahmad keluar dari masjid tersebut. Orang yang menjaga masjid ini tidak mengetahui bahwa itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal namanya sudah masyhur di Irak ketika itu. Sangat masyhur, tapi tidak seperti sekarang ada media sosial sehingga wajahnya bisa dikenali. Namanya sudah masyhur, tapi orang-orang tidak mengetahui bagaimana wajahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Karena orang yang menjaga masjid itu tidak tahu bahwa yang diusirnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, maka Imam Ahmad tidak memberitahukan keadaan dirinya bahwa dirinya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Keluar saja dari masjid, di emperan masjid tidurnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian penjaga tadi setelah mengunci pintu masjid, dia melihat bahwa Imam Ahmad itu masih berada di sekitar masjid, bahkan tidur di emperan masjid. Maka dihardik lagi oleh penjaga ini. "Wahai Syekh," Syekh itu untuk panggilan orang yang tua, karena Imam Ahmad ketika itu sudah sepuh umurnya, maka dipanggil Syekh. "Wahai Syekh, kenapa masih di sini?" Kata Imam Ahmad, "Saya musafir, saya mau istirahat, mohon izin saya mau tidur dulu di emperan masjid sini." "Nggak boleh, walaupun di emperan tidak boleh." Ini kata penjaga masjidnya. Ya akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal pergi dari masjid itu. Ketika baru melangkah pergi, ada seorang penjual roti. Dia melihat keadaan Imam Ahmad bin Hanbal yang ketika itu diusir dari masjid. Tapi penjual roti ini juga tidak tahu kalau dirinya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dipanggillah, Syekh, kemari." "Ada apa?" kata Imam Ahmad bin Hanbal. Saya punya tempat untuk engkau beristirahat. Walaupun kecil, silahkan beristirahatlah di tokoku ini," katanya. Toko yang sekalian rumahnya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal beristirahat di sana sambil memperhatikan perilaku dari tukang roti itu. Ternyata dahsyat tukang roti itu. Ketika dia mengambil gandum, dia baca Astaghfirullahalazim. Dia mengolah gandum tersebut sehingga menjadi roti, dia beristighfar, Astaghfirullahalazim. Sudah jadi roti, diletakkan di dagangannya, kemudian dia membaca istighfar lagi, Astaghfirullahalazim. Dan ini diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad ini berkata kepada tukang roti tersebut, "Wahai Tuan, sudah berapa lama engkau melakukan semacam ini? Beristighfar terus-menerus. Pada saat engkau membuat roti kau beristighfar, menjualnya juga beristighfar, nunggunya juga beristighfar, sambil mengolah juga beristighfar. Sudah berapa lama engkau lakukan ini?" Kemudian penjual roti itu berkata, "Wahai Syekh, saya ini sudah melakukan hal ini, beristighfar terus-menerus,
itu selama 30 tahun lamanya. Masya Allah. Kemudian Imam Ahmad bertanya kepadanya, apa yang kau dapatkan hikmah dari terus-menerus membaca istighfar? Kemudian tukang roti menjawab, wahai Syekh, ketahuilah semua yang aku inginkan pasti diberikan oleh Allah. Tidak ada yang belum pernah sama sekali yang tidak diberikan oleh Allah. Semua pasti dikabul oleh Allah. Baru terlintas dalam hati, aku ingin ini, pasti Allah kabulkan. Walaupun aku belum berdoa, sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang aku rasakan karena selama 30 tahun tidak pernah berhenti aku melazimkan beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu, wahai Syekh, yang belum terpenuhi. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Yang belum Allah kabulkan adalah aku ini ngefans dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Aku ini sangat ingin berjumpa dengannya. Tapi sampai saat ini aku belum berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian apa yang dikatakan Imam Ahmad ketika itu? Wahai tuan penjual roti, ketahuilah, dengan istighfar yang kau baca dan lazim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 30 tahun, tahu tidak? Allah mengabulkan keinginanmu. Aku adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Menangis orang itu, tukang roti tersebut, penjual roti tersebut menangis bahagia. Dipeluknya Imam Ahmad bin Hanbal, dirinya berkata, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dia mencium tangannya Imam Ahmad bin Hanbal. Hadirin rahimakumullah, apa hikmahnya dari kejadian ini? Baginda Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Abu Darda, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan membaca istighfar, apa yang dia dapatkan? Ja'alallahu lahu fi kulli dhiqin makhraja. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar terbaik dari setiap kesempitan kehidupannya. Kemudian apa yang didapatkan dari lazim beristighfar? Mereka akan dilapangkan hatinya. Yang ketiga, apa yang didapatkan? Warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak diduga-duga. Maka seorang penjual roti sudah terbukti dengan banyaknya lazimnya beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu-waktunya diisi untuk beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mendapatkan hikmah dari istighfar. Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Allah lapangkan yang sempit-sempit. Allah berikan apa yang dia inginkan. Bahkan belum berdoa sudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyat bukan? Dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Sampai itu Imam Ahmad berkata kepada tukang roti, wahai tukang roti, ketahuilah, aku jauh-jauh dari Baghdad ke Basrah, dari Basrah ke Baghdad, itu tiada lain adalah karena istighfarmu di hadapan Allah. Aku tidak ada maksud apa-apa kemari, cuma sepertinya ada keinginan kuat saja dalam hatiku. Aku harus kemari, aku harus kemari. Ternyata istighfarmu lah yang membawa aku kemari. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, ketika kita merasa sempit, ketika kita merasa sulit memecahkan masalah-masalah, jangan andalkan diri kita sendiri, tapi andalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apa? Banyak melazimkan, mengistiqomahkan, mendawamkan itu membaca istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyak beristighfar di hadapan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan jalan keluar terbaik untuk segala permasalahan kita, dan Allah beri rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita semua ahli istighfar
dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar menganggap kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.